Semangat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Gajah dalam pelajaran Bahasa Sunda. Baik, untuk pertemuan kali ini di kelas 10 kita akan membahas tentang yang namanya sajak. Perlu kalian ingat kalau sajak itu dalam bahasa Indonesia adalah puisi. Nah, adapun kompetensi dasarnya pada materi kali ini adalah yang pertama yaitu agar kita bisa menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dalam sajak itu. Yang kemudian nantinya akan ada penilaian untuk kalian berupa penyajian, baik itu membaca sajak atau musikalisasi, maupun kalian bisa mendramatisasi sajak itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah bagaimana kalian nanti bisa menyampaikan sebuah sajak secara utuh. Oke, selanjutnya sebelum kita pembahasan mengenai sajak secara khusus, secara umum bahwa sajak itu termasuk sebuah karya sastra dalam bentuk tulisan, dimana kalau di bahasa Sunda itu sangat banyak sastra-sastra yang bertebaran dalam bentuk tulisan. Seperti halnya ada kawi atau lagu-laguan, ada pujian, ada jape, ada hasiat ataupun ilmu pelet. Itu salah satu jenis dari karya sastra dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang mari kita bahas apakah itu sajak atau apakah itu puisi. Pada prinsipnya sajak dan puisi itu sama saja, hanya puisi itu dalam bahasa Indonesia, sedangkan sajak dalam bentuk bahasa Sunda. Nah, adapun pengertian dari sajak itu sendiri adalah sajak itu adalah sebuah karya tulis atau karya sastra dalam bentuk tulisan yang diperindah dengan kalimat-kalimat untuk menggambarkan hati atau perasaan dari penyajaknya atau penyairnya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda sajak itu bisa disebut dengan jenis karya sastra nuntut kauger patokan samodel pupuh. Jadi dalam sajak itu aturannya hanyalah hanya sebuah kata-kata yang diperindah, tidak seperti kalian membaca tulisan biasa. Itu saja. Jadi sajak dan puisi itu sama. Oke? Nah, secara lengkap atau kesimpulan dari yang namanya sajak atau puisi itu adalah seperti kalian lihat di sini. Jadi sajak itu henteu kauger ku jumlah pada lisan, dina sapadana kudu aya ngangna, kudu ngluak kanti, henteu. Tapi sajak mah bebas tentunya. Mau kalian bikin satu paragraf, boleh. Mau kalian bikin satu baris juga, itu sajak, sah-sah saja, karena sajak atau puisi itu bagaimana cara penyajian dari si pembuat atau si penyairnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemekaran sajak Sunda. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana karya sastra dalam bentuk tulisan atau sajak itu bisa berkembang. Nih, dari sini kita bisa lihat bahwa sajak itu dibawa atau mendapat pengaruh dari bangsa Eropa. Orang-orang Eropa itu keren dan sangat romantis ya untuk menyajikan sebuah tulisan. Nah, masuknya ke dalam bahasa Sunda itu pada tahun 1946, itu perkiraan karena Bapak belum lahir pada saat itu ya. Nah, di tahun 1946 itu ada seorang penyajak atau penyair yang bergelar, disebut gelar karena ini tidak diketahui apa nama asli atau memang gelar. Hanya saja mungkin ini nama populer di nama populer yang dia pakai ketika dia menjadi penyair adalah Kiswea. Kiswea itu adalah salah satu orang yang pertama mengeluarkan antologi sajak atau kumpulan-kumpulan sajak dalam bahasa Sunda. Nih, di sini kita lihat bahwa beliau itu menerbitkan atau memperlihatkan hasil karyanya itu di berbagai media kabar yang ada pada saat itu. Selanjutnya perkembangan sajak itu menjadi mekar, bahkan bisa disebut pertumbuhannya cepat. Karena apa? Karena tadi sajak itu keluar dari karya atau apa yang dirasakan oleh penyairnya, jadi bebas. Berikut adalah beberapa contoh judul kumpulan sajak
yang sudah beredar dan ini yang populer di kalangan sastrawan Sunda. Oke, di buku kalian juga ada pengertian seperti ini. Setelah kita membaca ini, Pak yakin kalian sedikitnya kalian penasaran dengan bahasanya, dengan orang-orangnya juga mungkin. Dan kalau kalian searching di YouTube itu banyak teman-teman kalian yang sudah membuat musikalisasi, bahkan ada yang membuat dramatisasi dari sajak-sajak yang ada ini. Kayak kita lanjut. Nah, untuk membuat sajak kalian harus paham dengan 3 unsurnya, bukan hanya 3M yang harus kita perhatikan, tapi dalam sajak ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah jejer atau tema. Sesuaikan dulu judulnya atau tema apa yang akan kalian keluarkan, kalian bikin dalam bentuk sajak itu. Temanya bebas, bisa itu tema lingkungan, tema keseharian kalian, ataupun yang paling populer bahkan paling banyak di kita itu adalah tema tentang isi hati. Oke, percintaan, bucin-bucinan, mangga, itu bebas kalau sajak ya. Yang kedua, nada dan suasana. Nah, menulis sajak itu atau puisi itu tidak seenaknya kita bikin, kita curahkan di kertas, tidak. Tapi harus sesuai dengan nada juga suasana. Kenapa? Karena ketika kita menulis dengan nada dan suasana yang saat itu kita rasakan, itu pasti nanti ke pembaca juga akan sampai pesan apa yang terkandung dalam sajak atau tulisan yang akan kalian buat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasa. Nah, dari judul dan suasana ataupun nada tadi itu semua dibentuk dalam satu kemasan yang disebut dengan rasa. Karena kalau membuat sajak itu harus ada penjiwaannya. Ya, seperti Bapak bilang tadi, biar terasa, biar sampai apa yang kita rasakan itu kepada si penikmat, si pendengar kita ketika kita membaca sajak atau kita menulis sajak. Oke, itu unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah sajak. Yang berikutnya, Bapak akan tampilkan di sini jenis-jenis sajak. Di buku kalian ada. Salah satunya sajak epik, naratif, kemudian sajak lirik, dramatik, didaksi, satir. Satir itu sajak yang mengandung sindiran-sindiran. Kemudian ada sajak romansa, elegi, ode, dan himne. Nah, yang favorit di kita ada 2. Pertama romansa, kedua himne. Kenapa paling favorit? Pertama adalah romansa. Yang romansa ini adalah sajak yang mewakili isi hati kita, percintaan, karena sifatnya romantis. Disebutnya sajak yang romansa, dan itu yang paling populer di kita. Oke, yang berikutnya di kita ada sajak himne yang populer. Kenapa? Karena sajak himne itu diciptakan atau ditulis curhatan hati kita kepada pencipta kita. Baik itu dalam doa, dalam lagu-laguan, ataupun dalam hal apapun yang ada di hati kita, biasanya ditulis. Nah, dari hasil tulisan itu, dari sajak itu bisa kita nyanyikan menjadi sebuah lagu. Oke, berikutnya, ini hal yang penting jika kalian nanti dalam penugasan yang materi kali ini adalah membaca sajak. Hal paling penting, Bapak di sini simpulkan 4 dalam cara kalian membaca sajak. Yang pertama lenyepan. Lenyepan itu penghayatan atau pengilhaman. Jadi sebelum kalian membaca sajak, ada baiknya kalian eksplor dulu naskahnya. Ini sajak tentang apa? Ceritanya menceritakan apa? Itu kalian harus pahami. Kenapa? Karena jika kalian tidak paham dengan isi sajak, maka yang tadinya sajak romantis atau sajak sedih akan tidak sampai atau tidak terasa sedih dan romantisnya. Jadi penghayatan dulu lah yang utama setelah kalian mendapat teks dari sajak. Ingat, sajak bukan dihafalkan tapi dibaca. Berikutnya yang kedua, vokal dan artikulasi juga sama. Ketika kita membaca sajak, bagaimana cara penyampaian kita agar sampai kepada pendengar kita? Seperti dari Bapak tadi, ada nada, suasana, dan rasa. Itu yang harus disatukan dalam vokal. Ketika kita gembira, bagaimana nada kita? Itu mewakili perasaan kita. Kita tidak mungkin membaca sajak sedih, tetapi gestur kita sedang bahagia atau kita teriak. Itu enggak mungkin. Ya, yang ketiga, nada dan rasa. Sama seperti vokal. Ketika kita menemukan tulisan dengan nada sedih, berarti suara kita atau nada kita itu harus bagaimana?
bergelombangnya antara kita sudah marah-marah misalkan, langsung ada kata kesedihan, otomatis kita itu akan turun temponya, nadanya diturunkan lagi dan rasanya diperbaiki lagi dari marah menjadi sedih. Kemudian ekspresi, nah sama ekspresi juga. Ketika kalian sedih tidak mungkin ekspresi kalian seperti bapak sekarang ketawa-ketawa, gitu. Enggak kan? Nah, jadi 4 hal penting ketika kalian akan membaca sajak. Yang pertama lenyepan, penghayatan. Kedua vokal. Ketiga rasa dan nada. Yang keempat adalah ekspresi. Baik, untuk materi sampai sana cukup. Kalau merasa belum cukup, berarti kalian menyimak karena materi kita masih panjang, penugasan juga ada, dan untuk selanjutnya kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing yang sudah kalian terima di sekolah. Oke? Berikutnya, di sini Bapak akan mencontohkan kalian bagaimana membawakan sebuah sajak. Bapak yakin kalian ada yang lebih bisa, ada yang lebih jago. Tapi di sini Bapak akan coba bagaimana cara 4 unsur tadi ya, 4 unsur harus ada ketika kita membaca sajak. Dilenyepan dulu, vokal, nada, rasa, dan ekspresi. Oke, sebagai contoh, Bapak akan contohkan membaca sebuah sajak yang berjudul Pahlawan Ngebela. Oke. Ini tema sajaknya tentang perjuangan, jadi ada kesedihan, tapi ketika yang membacanya itu harus berapi-api sehingga sampai ke pendengarnya secara semangat, ada rasa semangat ketika kita mendengarnya. Oke, Pahlawan Ngabela. Pahlawan ngabela lemah cai, tega arep dalam pati, sanajan ngorbankeun nyawa, pikeun jayana ieu nagara. Bajuang nanang raga, pikeun ajeng kaya. Pikiran rajeng pakaya demi Indonesia jaya. Anjeun raujul nyawa demi bandera pusaka. Korbankan nyawa ku jiwa. Nu penting negara merdeka. Sekian pertemuan dari Bapak. Adapun kekurangan atau kelebihannya nanti kalian bisa diskusi dengan Bapak di pertemuan berikutnya. Dan satu hal dari Bapak, kalian persiapkan untuk pertemuan berikutnya, kalian membaca sajak. Nanti sajaknya akan Bapak beri dalam bentuk teks. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.